Oke, kali ini saya buat video karena banyak yang nanya tuh, yang ada yang WA saya, yang DM di Instagram, sama komen-komen di video. Itu banyak banget yang nanyain tentang masalah pakan. Padahal sebenarnya udah sering saya bahas di video gitu ya. Sering sekali. Bahkan di beberapa video saya khususkan untuk membahas masalah pakan. Kemudian persilangan juga sering, persilangan, pertanyaan-pertanyaan persilangan, masalah pakan, indukan bertelur, itu juga sering. Nah, teman-teman, kita mulai sekarang dari pakan untuk DOC ya. Saya bahas lagi nih. Untuk pakan DOC itu nggak ada takarannya. Banyak yang nanya takaran berapa bang, pakan berapa bang, gitu. Kalau untuk DOC nggak ada takaran. Kalau untuk ayam pembesaran gimana bang? Berapa takarannya? Nggak ada takaran. Kalian tinggal kasih aja pakan tuh, kasih aja. Nanti biar ayam yang ngatur. Biar ayam sendiri yang ngatur berapa kebutuhannya per hari. Biarin, karena itu ayam pedaging. Kecuali ayam untuk induk. Ayam untuk induk, kenapa harus ditakar? Karena kita menjaga bobot tubuh yang idealnya. Ayam untuk induk, kalau ayam masih muda, ya, jangan lebih dari 1,7 untuk masa awal dia bertelur. Misalnya umur 3 bulan udah 1,7 tuh. Nah itu jangan. Kalau usia 3 bulan dia 1 kilo lah, atau 1,2. Itu bagus nanti dia. Jadi dia bertelur itu tepat waktu, kemudian telurnya itu juga banyak. Jadi postur yang ideal untuk indukan itu juga berpengaruh kepada produksi telur, ya. Postur yang ideal dipengaruhi oleh pakan yang masuk atau nutrisi, ya. Nutrisi itu masuk melalui pakan. Pakan yang bernutrisi lengkap, pakan yang bernutrisi baik itu akan membantu proses produksi yang bagus juga, teman-teman. Jadi kalau untuk ayam pedaging nggak ada takaran, yang ada takaran itu hanya untuk indukan. Jadi jangan ditanya lagi tuh, udah kasih aja. Jangan takut boros pakan. Semakin pelit sama pakan, maka Anda semakin boros. Percaya sama saya. Gas aja udah. Gas. Semakin banyak dia makan, ayam pedaging itu, maka dia akan semakin cepat besar. Jadi bukan berarti dia banyak makan, tubuhnya segitu-gitu aja, pertumbuhannya enggak. Semakin banyak dia makan, semakin cepat juga dia besarnya. Sama seperti orang gemuk, ya. Makannya itu nggak banyak gitu, tapi selalu makan terus, makan terus, makan terus, ya tubuhnya jadi besar, jadi gendut ya. Kemudian perhatikan sikap ayam kampung liar ya. Ayam kampung liar dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu kerjaannya makan terus. Coba perhatikan tanpa putus. Nah yang kemarin ada juga yang nanya tuh, bang ayam saya nyilet. Nah, ayam nyilet itu dipengaruhi karena pakan. Dua sebabnya. Yang pertama pakan kurang nutrisi, yang kedua kekurangan pakan, ya. Bukan masalah kandang. Bang, ayam saya di kandang baterai itu nyilet, bang. Kalau dibebas liar, dia nggak nyilet. Ya iyalah. Kalau di kandang baterai kamu nggak kasih pakan, dia nggak makan. Akhirnya apa? Tubuhnya kurus. Ya, kalau diliarkan, dia bisa makan terus tanpa putus-putus. Nah, itu dia rahasianya. Kenapa ayam di kandang baterai itu nyilet? Ya salahmu sendiri, kenapa kau kasih pakannya putus-putus? Udah dibilang gas aja pakannya. Ayam liar itu, ayam kampung biasa itu, mana pernah nyilet dia? Karena dia makan terus dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dia makan terus. Nah itulah alasannya. Jadi kalau teman-teman, bang ayam saya udah 3 bulan bobotnya baru 6 on, baru 7 on. Nah itu masalahnya. Dua itu aja, kekurangan pakan sama kekurangan nutrisi pakan. Jadi nutrisi yang lengkap itulah yang dicari. Bukan protein tinggi ya. Protein saya tidak cukup gitu. Tapi pakan yang lengkap. Pakan yang lengkap. Ya, nutrisinya lengkap itu dia. Kemudian saya mau tunjukkan ada seorang teman kita dari Belilas yang dulu beli indukan sama saya itu 5 ekor. Sekarang udah jadi ratusan ekor dia, bos. Jadi ratusan ekor. Kemudian dia sisihkan sebagian untuk indukan. Dia nambah mesin tetas. Pesan mesin tetas sama saya. Yang satunya itu mesin tetas kapasitas 300 butir manual, yang satunya lagi 200 butir full otomatis ya, sekalian dengan jantan 5 ekor yang siap kawin. Jadi dia cukup pesat perkembangannya, itu kira-kira sama dia itu sekitar 2 bulan lebih indukannya sama dia. Sekarang dia udah punya ratusan ekor, yang calon induk itu sekitar 30 ekor atau 40 ekor lah yang bisa dia ambil untuk
calon induk ke depannya. Ya, cuma 2 bulan lebih gitu ya. Dia bisa cetak indukan sendiri dalam jumlah yang cukup banyak gitu. Bahkan sekarang dia kewalahan untuk menyiapkan kandang, ya, untuk menyiapkan fasilitas karena ayamnya itu terus tumbuh, terus bertambah. Cuma dari 5 ekor induk, bosku. Dalam jangka waktu 2 bulan lebih, dia bisa berkembang pesat menjadi ratusan ekor. Dan percaya atau tidak, dalam 4 bulan ke depan, yang dari indukan 5 ini dia akan menjadi ribuan ekor. Awalnya cuma 5 ekor, percaya deh sama saya. Saya juga kayak gitu dulu. Yang awalnya saya nggak percaya gitu kan. Ya, akhirnya terbukti sama saya, dan ketika itu terjadi sama orang lain, ya saya udah tahu kejadiannya akan seperti itu gitu. Karena saya udah alami dulu dari awal gitu kan. Jadi bosku itu nggak usah terlalu banyak indukan kayak harus 50, harus 100, enggak. Jadi kalau untuk untuk rumahan lah ya, itu cukup di 15 sampai 20 itu udah bagus banget itu. Udah bagus lah gitu. Kalau untuk skala bisnis kecil-kecilan itu standarnya 50 lah, 50 udah mantap kali itu. Itu udah bisa 2,5 box sampai 3 box DOC setiap minggu kalau 50 ekor. Kalau 100 ekor itu bisa 4 box sampai 5 box ya. Untuk setiap minggu tetasannya itu, atau 400 sampai 500 ekor DOC setiap minggu kalau 100 ekor. Itu untuk skala bisnis lah gitu ya kan. Kalau teman-teman itu hanya sekedar usaha rumahan 15 sampai 20 udah cukup baik gitu. Kita ngambil contoh di Bang Indra itu aja. Pasti teman-teman masih ingat namanya tuh, Indra. Sekitar 2 bulan lebih yang lalu ya, saya kirimkan 5 ekor indukan, sekarang menjadi luar biasa gitu. Dan juga ada teman-teman kita yang lain lagi, masih banyak di luar sana teman-teman, yang awalnya itu hanya mencoba-coba. Kayak Pak Sekdes kemarin tuh, video Pak Sekdes kemarin, yang awalnya itu dia hanya ingin membuktikan gitu, benar nggak KUB ini bisa panen dalam jangka waktu sekian, untung nggak sih gitu. Dia beli sama saya itu sekitar 13 ekor, saya kasih bonus 2 ekor kalau nggak salah, mati 3 ekor ya. Dari yang mati 3 ekor itu hiduplah 12 ekor, dan itu sekarang usianya 2 bulan yang kita ambil video yang kemarin. Tadi Pak Sekdes video call udah mau seleksi calon induk gitu, yang jantan-jantannya yang nggak dipakai mau dibuang. Dari yang 12 ekor itu Pak Sekdes telah membuktikan gitu ya. Akhirnya Pak Sekdes nambah lagi tuh beli DOC sama saya tuh. Nambah lagi, ternyata betul gitu ya kan. Ternyata betul, dan kata Pak Sekdes untung. Nah, setiap yang menggunakan metode dan cara-cara saya jarang ya. Cukup jarang insya Allah lah gitu. Karena metode yang saya gunakan adalah metode yang sesuai dengan standar gitu, nggak aneh-aneh, nggak perlu dilakukan percobaan gitu. Kalau yang lain-lain, metode yang lain itu kan silahkan pakai ini, Anda bisa buktikan sendiri. Iya kan? Anda bisa buktikan, berarti teman-teman harus membuktikan dulu. Kalau saya nggak, saya bisa jamin gitu loh. Kalau teman-teman melakukan itu insya Allah gitu. Beda dengan metode-metode lain yang harus diteliti dulu gitu. Kalau saya nggak usah diteliti dulu sama kalian yang nonton video ini, karena saya sudah buktikan gitu. Saya hanya akan menyampaikan apa yang telah saya buktikan, apa yang telah saya pelajari, apa yang saya dapatkan. Nah, di situ perbedaannya. Kemudian untuk Bang Indra besok, jantannya 5 ekor, mesin tetas kapasitas besar 2, jumbo-jumbo, kapasitas 300 manual dan 200 butir otomatis. Keren nggak tuh? Teman-teman pasti pengen juga tuh. Tapi saya lihat Bang Indra memang sangat percaya dengan apa yang dia jalani gitu, sehingga dia cepat berkembang. Dia lakukan semua sesuai dengan jalurnya gitu. Jadi nggak ada yang melenceng. Sama seperti kita bawa motor ya, agak keluar jalur dikit, ketengahkan lagi supaya nggak jatuh gitu. Jadi kita harus tetap fokus kuncinya. Kemudian kembali ke masalah pakan sangat berpengaruh coy. Dan ada yang nanya tuh, Bang, kalau saya pakai pakan jagung campur ini gimana? Nah, saya nggak bisa jawab karena saya bukan ahli pakan. Saya sendiri nggak menggunakan metode itu gitu loh. Untuk pakan saya pribadi percayakan kepada pabrik ya. Karena pabrik telah menggaji orang-orang yang memiliki kompetensi atau memiliki skill tentang cara meracik dan mengolah pakan yang sesuai dengan kebutuhan ayam. Mereka sudah menghitung kebutuhan ayam itu mulai dari kalorinya, mulai dari fosfornya, kalsium, protein, semua sudah dihitung di situ. Dan saya nggak usah lagi melakukan metode itu karena sudah dilakukan oleh pabrik. Nah, ketika teman-teman menanyakan pakan yang saya gunakan, yang saya racik sendiri ini gimana, Bang? Saya nggak bisa jawab. Ya, karena saya nggak melakukan metode itu. Karena saya dulu pernah menggunakan pakan yang seperti itu dan hasilnya nggak bagus.
hasilnya nggak bagus. Jadi harga itu akan tetap berbanding lurus dengan kualitas, teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya, silahkan dites, silahkan dicoba. Hati-hati menggunakan dedak. Bekatul silakan kalau bekatul. Kalau dedak yang kasar, ya, perbedaan bekatul dan dedak. Kalau bekatul itu dia halus, banyak menir padinya, banyak menir berasnya. Kalau dedak itu dia kasar. Kalau dedak itu dia kulit padi yang zaman dulu itu kita sebut dengan sekam. Nah, sekam inilah yang diolah menjadi dedak, dan di situ nggak ada kandungan apa-apa selain karbohidrat, dan di situ tersimpan protein pengikat. Nah, sehingga jika kita gunakan dedak ini, dia akan mengikat protein-protein baik yang lain karena ada protein jahat di situ. Sebenarnya dia protein, yaitu rahasianya. Kemudian hati-hati juga menggunakan ampas tahu, ya. Saya pernah coba dan saya sudah bilang, cuma maggot yang belum saya coba, ya, karena saya belum cukup ilmu untuk maggot, ya. Kalau pakan-pakan lain saya sudah coba semua, ya, apapun namanya itu. Hati-hati dalam menggunakan ampas tahu. Kenapa? Di dalam ampas tahu itu, di dalam proses pengolahan tahu itu dia menggunakan cuka, ya. Cuka ini apabila digunakan atau sering dikonsumsi secara berlebihan, dia akan bermasalah nanti di pencernaan. Jadi ayam teman-teman itu dia akan kurus, termasuk nyilet tadi. Dia akan bermasalah pada pencernaan seperti mencret, ya. Itu akan bermasalah nanti. Jadi kalau mau menggunakan ampas tahu, jangan difermentasi atau digunakan secara basah gitu. Jadi harus dijemur dulu supaya cuka-cukanya tadi itu kering, ya. Karena proses pembuatan tahu itu menggunakan cuka, itu bahayanya. Jadi hati-hati. Dan saya selalu merekomendasikan gunakanlah yang dari pabrik gitu, yang sudah teruji kualitasnya dan nggak bakal rugi gitu. Asal cara penggunaan pakannya itu tepat caranya, akan tepat sasarannya. Jadi kena dia, ya. Apa yang saya sampaikan pasti sudah teruji gitu, ya. Kalau teman-teman masih belum percaya, silahkan buktikan. Jangan berikan pakan yang putus-putus. Jangan biarkan tempat pakan itu kosong, selalu terisi. Biarkan ayammu makan terus. Kalau perlu siang malam makan terus. Lihat pertumbuhannya nanti. Bedain. Kemudian FCR-nya. FCR-nya juga bagus. Keuntungan kita dari merawat ternak itu, baik di ikan, binatang, ya, hewan ternak, ya, kemudian unggas, itu sama. Yang membuat kita untung itu adalah FCR, selisih antara konsumsi pakan dengan daging yang kita dapatkan. Disitulah datang untungnya, gitu ya. Bukan dari harga pakan yang kita punya. Harga pakan itu nanti nomor-nomor sekian, ya. Karena biasanya pakan yang memiliki kualitas bagus tentu juga akan memberikan efek bagus kepada hewan kita, betul nggak? Nah, jadi teman-teman nggak usah takut. Selagi metodenya tepat, udah lakukan. Nggak usah bercabang-cabang pikirannya. Nah, gitu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.